Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah bina nabtadi' dirasa fi hadhihi lailah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an, hal antum bi khair? Alhamdulillah. Baik, ayat talal talibat, takallamna 'anil fasahah wal balaghah. Kita telah mempelajari kita telah mempelajari tentang fasahah dan balaghah. Wayali, dan berikutnya natakallam ani ilmil bayan. Kita akan bicarakan tentang ilmu bayan. Ilmu bayan dalam bahasa Arab ada perkataan za'imuna kal asadi fil iqdami. Za'imuna, pemimpin kita atau pemimpin kami, kal asadi, seperti singa, fil iqdami, di dalam keberaniannya. Di sini pemimpin kita berani seperti singa, cuman bebas ya. Kemudian ra'aitu ghadan faron yakhtubul qauma alal minbari. Ra'aitu, saya melihat, ghadan far, singa, ayat asad ya. Yakhtubul qauma, sedang berpidato kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, alal minbari, di atas mimbar. Yang ketiga, Zarona Abul Harbi. Zarona, telah berkunjung kepada kami. Siapa? Abul Harbi, bapak perang, berani. Nah, semua contoh di atas, za'imuna kal asad fil iqdami, wa'aitu ghadan faron yaktubul qauma ala mimbari, kemudian zarona Abul Harbi, menunjukkan suatu pengertian yang berani, maju pantang mundur fil iqdami ya. Hanya saja redaksinya berbeda-beda. Yang pertama menggunakan tasbih, za'imuna kal asadi, pemimpin kita seperti singa, tasbih. Kemudian yang kedua menggunakan majaz isti'arah, yaitu ghadan faron yaktubul qauma ala mimbar. Itu pakai majaz isti'arah. Nanti pemanaannya lebih lanjut ya, diterangkan. Kemudian yang ketiga, Zarona Abul Harbi, ini adalah salah satu contoh kinayah. Yang penting kita pegang dulu aja ya. Jadi bayan itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama tasbih, yang kedua apa? Majaz ya, majaz isti'arah, dan yang ketiga kinayah. Nah, ilmu untuk mengetahui cara menyusun suatu pengertian dan bermacam redaksi dinamakan ilmu bayan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang berbagai redaksi itu ilmu bayan. Bagaimana diketahui, ini kan bagian dari ilmu balaghah. Balaghah, dasar dari ilmu balaghah itu adalah menyampaikan informasi atau berkomunikasi sesuai dengan muqtadal hal, tuntutan keadaan. Nah, dalam tuntutan keadaan itu ada yang menghendaki menggunakan tasbih, ada keadaan yang menuntut kepada pembicara untuk menggunakan majaz, ada lagi yang menuntut situasi kondisi itu untuk kinayah. Nah, itu ya. Jadi dalam jadi yang kenapa bisa berubah-berubah itu karena tuntutan keadaan.
Kenapa pakai tasbih? Kenapa yang pakai majaz? Kenapa pakai kinayah? Karena tuntutan keadaan. Itu ya. Nanti kita pelajari juga apa tujuan dari tasbih, apa tujuan dari majaz, apa tujuan dari kinayah, sehingga kita tahu, oh dalam kondisi seperti ini, ya, karena tujuannya seperti ini dipakai kinayah, gitu kan? Oh, karena tujuan dari komunikasi ini ingin seperti ini, oh pakai majaz, oh pakai tasbih dan sebagainya. Ya, dalam definisi disebutkan ilmu bayan wa ilmun yu'rafu bihi iradul makna al-wahid biturukin mukhtalifatin fi wuduhid dilalati alaihi. Ilmu bayan adalah ilmu yang diketahui dengan ilmu itu maksud satu makna, ya, yang diketahui dengan ilmu itu maksud satu makna dengan cara yang bermacam-macam, dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan dalalah petunjuk yang jelas. Nanti ada petunjuk yang jelas seperti apa, ya. Karena walaupun pakai majaz yang tidak bisa diartikan secara langsung, tapi orang yang baligh itu akan mengetahui apa yang dimaksudkan oleh si penutur itu. Lawan tutur akan tahu apa yang dimaksudkan penutur, ya, karena dilihat dari dalalahnya. Nanti kita tahu juga dalalah itu apa. Dengan perkataan lain, ilmu bayan adalah ilmu yang membahas tentang tasbih. Bayan membahas tentang tasbih, majaz, dan ketiga kinayah. Nah, untuk yang pertama kita berbicara tentang tasbih dulu. Al-kalamu ala tasbih. Pembicaraan tentang tasbih. Tasbih, contoh, kalamu fulanin kasyahdi fil halawati. Kalamu fulanin kasyahdi fil halawati. Tuturan atau bicara, ya, sekarang tuturan, ya. Tuturan orang itu laksana madu atau bagaikan madu di dalam manisnya, dan kadang kan kita senang sekali mendengarkan tuturan-tuturan orang, ya, yang lembut, ya seakan-akan lembutnya itu seperti lembutnya madu. Saya sangat dari berbagai pergaulan dengan berbagai bangsa, ya, saya yang saya merasa senang atau ketelinganya enak itu, ya, di samping bahasa Arab, bahasa Perancis. Nah, bahasa Perancis itu lembut sekali, lagu-lagunya juga enak sekali. Ya memang di samping itu saya pernah belajar dulu bahasa Perancis sampai tingkat advance, ya, takodimah. Dulu saya hampir lulus takodimah, hampir melanjutkan ke Sorbonne Prancis, tapi tidak jadi. Nah, tapi kalau umpamanya bahasa Jerman itu terasanya agak gimana gitu, ya, ke telinganya. Jadi yang enak itu ya itu orang Prancis, putri cantik lagi, nah ngomong dengan bahasa Prancis enak sekali. Demikian juga cewek-cewek Arab Libanon, bener kan? Orang Libanon itu orang-orang bilang orang Libanon itu kan saking putihnya kulitnya itu, nah ini dalam termasuk balaghah juga, ya. Jadi kalau minum itu katanya kan air teh itu kelihatan ke ini, ngalirnya air teh kelihatan ke leher itu. Nah itu yang biasa dilebih-lebihkan, ya, karena saking muja-muja orang-orang Libanon karena kecantikannya. Ya, jadi itu kalamu fulanin kasyahdi fil halawati. Bicara si fulan laksana madu manisnya.
Qalbuhu kal hijarati fil qaswati. Hatinya keras laksana batu. Hatinya keras laksana batu. Sebetulnya kan hati itu, qalbun itu kan lunak. Nah, gitu ya, pada hakikatnya atau keadaannya sebenarnya. Tapi ini diibaratkan dengan batu. Nah, karena memang dikasih nasihat apa, itu kan yang menentukan kan hati. Nah, dikasih nasihat apa-apa dan mempan, masih tetap saja bersikeras dengan kemauannya. Nah, itulah yang seperti itu, kal hijarati, seperti atau laksana batu. Pada contoh pertama menyerupakan perkataan kepada madu dalam segi manisnya. Ya, kasyahdi fil halawati. Susunan kalam yang seperti ini dinamakan tasbih. Jadi tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan yang lain dalam satu keadaan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Menggunakan adatut tasbih gitu ya. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan yang lain dalam satu keadaan dengan mempergunakan alat tertentu. Inilah ya kekhasan dari pokok-pokok ilmu balaghah, buku ini yang dikarang oleh Al-Maghfurlah Umar ya. Nah, ini mendahulukan contoh-contoh, baru diikuti dengan definisi. Nah, sudah contoh-contoh tadi disebutkan at-tasbih wa ilhaqu amrin bi amrin fi ma'nan bi adatin. Tasbih yang merupakan suatu dengan yang lain dalam suatu keadaan dengan menggunakan alat tertentu. Alat tertentu maksudnya ada tasbih. Ya. Dalam bab tasbih ada 3 pembahasan, yaitu rukun-rukun tasbih, kedua bagian-bagian tasbih, dan yang ketiga tujuan tasbih. Itu yang insya Allah kita akan pelajari ya. Rukun pertama rukun tasbih, kedua bagian-bagian tasbih, yang ketiga tujuan tasbih. Nah, sekarang tujuan tasbih. Perhatikan al-bahsul awal fi arkanit tasbih. Pembahasan pertama tentang rukun-rukun tasbih. Rukun tasbih ada 4. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bih, yang ketiga wajhu syibhi, yang keempat ada tasbih. Sudah mungkin Anda pernah mendengar ya. Ya, musyabbah ialah sesuatu yang diserupakan. Ingat ya. Musyabbah bi ya suatu yang diserupai, diserupakan, diserupai, diserupakan musyabbah, yang diserupai musyabbah bi. Wajhu syibhi ialah sifat tertentu di mana musyabbah dan musyabbah bi bercampur di sana. Itu ringkasnya titik persamaan. Ya, titik persamaan. Jadi antara musyabbah dan musyabbah bi itu, antara yang diserupakan dan diserupai itu ada kesamaan dalam apa? Oh, kenapa dicantumkan di sana? Ada kesamaan dalam apa? Yang selanjutnya ada tasbih. Ya, lafaz yang menunjukkan adanya pengertian serupa menyerupai. Seperti ka, mithlu, nahwu, ka'anna dan sebagainya. Nah, jadi untuk mudahnya, kalau Anda membaca teks Arab baik Al-Quran, Al-Hadis, atau kitab-kitab yang kita pelajari, kitab Nahwu, kitab Shoroh, kitab Fikih, apa saja ya. Kalau Anda temukan huruf-huruf ini, kita langsung saja ingat bahwa ini adalah adatut tasbih. Sehingga dalam kalimat itu ada tasbihnya. Nah, pada contoh pertama, kalam adalah musyabbah. Kalam itu dikalikan. Kalam fulanin kasyahdi. Kalam itu musyabbah. Asyahdi musyabbah bih.
Di kalam yang diserupakan. Asyahdi yang diserupai. Tuturan itu serupa dengan atau semacam atau mirip madu. Serupai ya. Halawah adalah wajah syabah. Halawah manis. Halawah. Halawah. Ada lagi hilwah. Hilwah manis, tapi hilwah itu untuk cewek. Iya hilwah. Nah, cewek itu manis. Dari halawah ya. Kalau halawiyat manisan seperti permen ya. Dodol atau apa ya, itu halawiyah. Jadi ingat bahasa Arab itu ada halawah, ada hilwah, ada halawiyah. Halawah manis, kalau hilwah manis tapi untuk cantik lah untuk perempuan. Hilwah, iya hilwah dalam susunan amiyah ya, iya hilwah awi. Dia cinta cantik sekali. Awi itu kawi, jidan. Itu bahasa pasarannya ya. Dia hilwah awi, dia cantik sekali. Hilwah. Ya. Pada asalnya kaf, mislu, nahu dan yang serupa harus menyambung musyabah bih seperti pada alam sebelum ini. Contoh anta kalaisi, ya. Jadi tadi kaf mislu harus nyambung dengan musyabah bih. Nah, kalau begitu yang jadi musyabah bih di mana? Di sini siapa apa? Anta kalaisi yang jadi musyabah bih apa? Al-laisi. Benar kan tadi kan? Pada asalnya kaf, mislu, nahu dan serupa harus menyambung dengan musyabah bih. Jadi kalau yang langsung nyambung dengan musyabah bih atau kalau langsung ada tasbih nyambung dengan musyabah bih. Jadi yang dekat langsung dengan ada tasbih itu musyabah bih. Untuk memudahkan. Musyabah bih itu apa bahasa Indonesia tadi? Yang diserupai. Anta kalaisi, engkau, kau berarti yang diserupakan. Kalaisi serupa dengan singa atau mirip singa. Nah, jadi yang diserupai. Fis syaja'ati, di dalam keberaniannya, wal ikdami, pantang mundur, maju terus ya. Wasaifi, dan anda itu laksana pedang. Fi qira'il hutubi, dalam menghadapi berbagai kesulitan. Teruskan. Al-umru mithlu dhaifi. Mana di sini musyabahnya? Musyabahnya mana? Al-umru. Nah, jangan bingung. Tadi sebutkan yang langsung dengan apa? Ada tasbih itu adalah musyabah bih. Jadi musyabahnya apa di sini? Al-umru. Musyabah bihnya apa? Al-dhaifi. Ada tuh tasbihnya apa? Mislu. Nah, perhatikan analisisnya. Au kat-taifi laisa lahu iqamah. Kat-taifi jadi apa? Musyabah atau musyabah bih? Musyabah bih. Wah, pintar ya laki-laki sini. Laisa lahu iqamah. Ya. Umur itu laksana tamu, mislu dhaifi. Umur itu seperti tamu. Tamu itu kan tidak akan berlama-lama, mesti akan pergi. Dan perginya kan terkadang pribumi nggak tahu kapan kan pulang atau perginya. Ya, dalam bahasa Jawa kan
urip kuwi ming mampir ngombe. Gitu kan. Urip kuwi ming kaya mampir ngombe. Hidup itu bagaikan hanya mampir untuk minum saja. Minum hanya sebentar dibandingkan dengan nanti hidup di akhirat. Nah, makanya di sini al-umru mislul dhaifi. Umur itu bagaikan tamu. Auqat taifi atau laksana khayalan. At-taif layanan. Khayalan. Laisa lahu iqamatun, tidak akan menetap. Laisa lahu iqamah. Laisa tidak ada lahu ya, bagi at-taif, bagi khayalan, iqamah menetap. Dalam bahasa Arab Saudi itu igomah. Igomah itu KTP. Nah, KTP itu igomah. Kartu tanda penduduk. Ya. Di sini ada yang terlewat yang bawahnya. Ka'anna suraya rohatun. Nah, rohatunnya hilang itu. Coba ditulis ya. Ka'anna suraya rohatun tasburu duja ditandura tolal lailu li amta'arrada. Ka'anna suraya rohatun tasburu duja ditandura tolal lailu li amta'arrada. Ka'anna suraya seakan-akan bintang suraya, salah satu bintang ya. Rohatun itu telapak tangan, rohah telapak tangan. Ya. Tasburu duja menjengkali kegelapan malam ad-duja. Tasburu sibro itu kan satu siku ya. Jadi ngukur, menjengkali, mengukur gitu ya. Kegelapan, tasburu duja mengukur kegelapan. Roha telapak tangan, jadi jengkal, jadi menjengkali, menjengkali kegelapan. Ditandura untuk melihat tol al-lailu, tola panjang al-lailu malam, li bagiku, am ta'arrada atau sudah berpaling. Ya, sudah tidak malam lagi. Nah kemudian ka'anna mengandung pengertian tasbih apabila khobarnya jamid. Ka'anna, perhatikan pengertian tasbih apabila khobarnya jamid. Seperti contoh di atas. Tetapi kadang-kadang untuk ragu-ragu apabila khobarnya mustaq. Ingat ya, jadi mustaq itu kata yang bisa berubah-ubah bentuknya. Ada derivasinya. Bisa jadi simpa'in, maf'ul, nah itu apa mustaq ya. Tapi kalau yang jamid tidak ada perubahan. Nah, karena suraya, nah itu kan jamid. Berarti di sana tasbih. Ini mengandung pengertian tasbih apabila khobarnya jamid. Nah, jadi karena suraya, karena nawasih ya, yang menjadi isim kaananya mana? Asuraya. Khobarnya roha. Nah, khobarnya telapak tangan. Nah, tetapi kadang-kadang berarti ragu-ragu apabila khobarnya mustaq. Jadi kalau khobarnya mustaq bisa berubah-berubah ya bentuknya, maka itu bukan tasbih. Seperti ka'annaka fahim, seakan-akan kau mengerti. Tampaknya kau seperti orang yang mengerti. Tampaknya kau mengerti. Nah, itu kan apa? Ada keraguan-raguan. Ya.
Sewaktu juga ada fi'il yang berarti tasbih, umpamanya ada fi'il juga bermakna tasbih. Jadi tadi ada tuh tasbih itu ada yang bisa dengan huruf, ya. Ada juga bisa dengan fa'il, ada yang fi'il. Di sini idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, hasibtahum, engkau duga, engkau kira, lu'lu'an, ya, mutiara, manthura yang ditaburkan. Nah, itu ya. Itu tentang arkanut tasbih. Nah, kita lihat tadi saya sebutkan bahwa kalau Anda melihat di dalam Al-Quran ada beberapa tadi, ada apa saja tadi yang disebutkan, ada tuh tasbihnya di sini tadi, kaf, mislu, ka'anna. Nah, itu ya. Coba ada yang dari ada tuh tasbih tadi, ada yang hafal dalam Al-Quran apa coba? Yang menggunakan itu apa? Ya, kadang-kadang kan nanti kadang-kadang kita pelajari juga ya. Tidak semua tasbih itu menggunakan adatut tasbih. Ya, tidak semua tasbih itu langsung disebutkan adatut tasbihnya. Karena ada tasbih balik ya, yang tidak disebutkan adatut tasbihnya, nggak ada, seakan-akan nggak ada adatut tasbihnya. Jadi umpamanya anta syamsun, anta badrun. Nah, itu kan, ini kan pujian kepada Rasulullah. Engkau terjemahkannya ada, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan. Nah, gitu kan. Jadi itu kan tidak ada anta kasyamsi kalau ada dunia, anta kalbadri kan tidak. Tapi itu tasbih. Nah, itu yang agak peliknya di sana ya. Jadi tidak mesti ada adatut tasbihnya. Seperti dalam Al-Quran yang biasa sering dibacakan nasihat-nasihat dalam perkawinan, ditulis saja itunya nomor surat, nomor ayatnya ya. Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Nah, itu ya. Nanti kamu kalau mungkin 3 tahun dari 4 tahun lagi ya mendengarkan nasihat perkawinan dari Pak Amil untuk yang harus kamu dengarkan. Nah, biasanya berapa tahun lagi nih kira-kira nih? Mendengarkan nasihat pernikahan? Hampir. Siapa tahu 2 tahun lagi. Sekarang udah kelas berapa nih? Udah kelas aliannya 10, ada yang 11 berarti setahun lagi. Kalau 10 2 tahun lagi, siap-siap nih. Siap-siap. Ya. Yang mendengarkan ini antara lain nasihatnya ini yang sering hampir penasehat perkawinan ini. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu. Nah, itu kan tidak ada tasbihnya dan disebutkan engkau bagaikan pakaian. Nah, bagimu. Jadi mereka perempuan itu adalah pakaian bagimu laki-laki. Wa antum libasul lahuna, dan laki-laki pun adalah pakaian bagi mereka, bagi perempuan. Nah, ini kan dalam pembahasan uslub ya. Ini kenapa tidak pakai adat tasbih? Ini untuk menjelaskan betapa dekatnya antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terhalang oleh adatut tasbih. Jadi mereka perempuan adalah pakaian bagimu laki-laki. Pakaian kan melekat, tidak ada perantara lagi.
Dan kaul juga adalah pakaian bagi mereka perempuan. Itu Al-Baqarah 187. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 223, ini juga yang nasihatkan perkawinan ini. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthun lakum. Istri-istrikum, istri-istri kamu itu adalah tempat bercocok tanam bagimu. Oh, coba deh ya. Jadi sangat ini sekali ya. Indah sekali bahasa Al-Quran itu. Tidak vulgar dalam bahasanya itu. Sangat indah. Disampaikan dengan secara sopan. Nisa'ukum harsun lakum. Istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam bagimu. Nah, ini kan yang sudah dewasa langsung ketawa udah. Jadi dengan bahasa seperti bahasa Sunda juga ya. Bahasa Sunda juga kan yang vulgar itu udah pernah dibahasakan langsung. Nah, jadi kalau umpamanya menanyakan untuk maaf ya, yang cerai sudah untuk idah itu kan syaratnya kan sudah pernah bergaul antara suami dan sebagai suami istri. Dalam bahasa Sunda itu dia anjeunna atau sapa temon. Dua nana atau sapa temon. Patemon itu berarti sudah bergaul sebagai suami istri. Sapa temon. Sangat indah ya. Bahasa Sunda juga bagus ya. Nah di sini nisa'ukum harthun lakum. Istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam bagimu. Kamu tuh ya cangkul-cangkul itu loh laki-laki ini. Nah, yang perempuan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Ya. Fa'tu harthakum, maka datangilah tempat cocok tanam itu. Anna syi'tum, sebagaimana kamu kehendaki. Tapi jangan dulu dipraktekkan sekarang ya. Nanti kalau sudah ijab qabul, sudah melakukan, nah ini kan nasihat untuk pernikahan untuk yang sudah nikah. Namun itu belum. Sekarang baru mengandai-andai dulu saja. Nah, ya. Jadi bahasa Al-Quran sangat indah, sangat santun. Selanjutnya itu Al-Baqarah 223. Selanjutnya, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Nah, jadi yang tadi yang nisa'ukum lakum juga tidak pakai ada tuh tasbih, tapi itu adalah tasbih. Sini ada alam taro kaifa daraballahu matalan. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah memberi atau membuat perumpamaan. Daraballahu matalan. Jadi doroba itu tidak berarti mukul ya. Untuk ngasal itu memberi contoh. Daraballahu matalan memberi contoh. Kalimatan thayyibatan, perumpamaan ataupun kalimat atau ungkapan yang baik. Kalimat yang baik, ungkapan yang baik. Kasyajaratin thayyibatin. Nah, ini kan ada tasbih. Kasyajaratin bagaikan pohon yang baik. Asluha tsabitun, akarnya teguh. Asluha, akarnya tsabitun, teguh. Wa faruha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Ibrahim 24. Jadi kalau kalimat yang santun, kalimat yang baik ya, maka itu kasyajaratin thayyibatin, bagaikan tadi pohon yang pohon yang baik, kasyajaratin thayyibatin. Misalnya akarnya teguh dan cabang menjulung kemana-mana. Jadi kalau kita sudah bertutur baik, maka kita akan dihormati oleh orang, dihargai oleh orang, ya. Kita akan terpandang di hadapan orang. Nah, makanya ini harus perhatikan. Tapi bagaimana yang kebalikannya? Masalu kalimatin khabithatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk, tuturan yang jelek, kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang buruk.
Ini juga pakai cup ya. Nah ini makanya kita terkadang ini mungkin daripada cobalah sekarang kalau baca Al-Quran, kamu kalau deres Al-Quran biasa jam berapa? Baca Quran? Arah mungkinnya, osok kalah. Harus ya. Jadi kamu harus punya hanca Quran. Ya saya terus terang saja dari dulu ya sudah ada sekian tahun yang lalu sampai sekarang masih terus punya grup khataman Quran. Setiap 1 minggu itu khatam Quran. Maksudnya dibagi-bagi ya. Satu grup itu ada 30 orang. Nah, seperti saya sekarang baru untuk sampai malam Jumat itu juz ke-5. Nah, ada kawan lagi yang lain juz ke-6, juz ke-7. Jadi setiap malam Jumat itu satu Quran itu tuntas ya oleh satu grup itu. Padahal di grup saya itu ada 5 grup. Berarti setiap malam Jumat 5 kali khatam Quran bareng. Nah ini kemarin di awal bulan yang kemarin kebetulan saya menjelang ulang tahun, saya pun ya khataman Quran saya memang ingin membiasakan lah. Kita semua tuh bangga seperti tradisi dulu waktu kecil. Waktu kecil itu kan khataman Quran tuh disembelihkan ayam apa ya. Nah, ya walaupun sekarang di sini bisa juga seperti itu. Cobalah supaya kita tuh ada kebanggaan. Ya ada kebanggaan ya. Inilah biasakan kalau saya ya perhatikan. Contoh mudah contoh baik. Jadi antara tahajud dengan sholat subuh itu tolong bacalah Al-Quran paling tidak 4 halaman. Bukan 4 lembar, 4 halaman. Nah, kan 1 juz itu kan 21 halaman. Ya, maka dengan 4 halaman, kadang-kadang 2 halaman, dalam 1 minggu itu akan khatam 1 juz. Coba praktekkan ya. Setiap kalau umpamanya akan maghrib dan subuh, maghrib kan kita ngaji sini ya. Mungkin ya setelah tahajud itu, antara tahajud dengan sholat subuh itu bisa 4 halaman, minimal 3 halaman. 3 halaman, seminggu kan 21 halaman, itu 1 juz. Biasakan kita targetkan tiap malam Jumat khatam 1 juz. Itu minimal ya. Coba biasakan ya. Kita harus punya hanca. Dan itu bisa diperhatikan, bisa dicek ya. Kalau pada dicek suruh baca Al-Quran beda. Yang sudah akrab dengan Al-Quran dan yang tidak itu akan lain ya. Ya. Ya banyak nanti ya yang dalam ayat Al-Quran coba dilihatlah. Di setiap baca Al-Quran Anda menemukan masal, menemukan kaf, apalagi tadi ada tasbih itu kaf, masal, ka'anna, mislu ya. Itu tasbih. Tolong di rumah Anda ya, saya tanya untuk yang akan datang, cari dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang ada tasbih ya, sambil deres Al-Quran, tadarus, sambil Anda pegang pulpen, catat apa yang termasuk tasbih, nanti laporkan ke saya ya. Nah, coba itu PR-nya ya. Nah, sebetulnya di dalam, sebagaimana saya katakan ya, bahwa bahasa itu kan budaya, fenomena. Di setiap bahasa itu hampir sama, ada hanya istilahnya yang lain. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan simile. Apa? Simile. Tasbih itu simile. Dan simile lain. Simile jadi satu. Nah, seperti saya dulu pernah berkunjung ke kawan saya. Terus kawan saya menjelaskan, "Ma, ini kawan saya namanya Syihabuddin."
Dengan rencana terang sak sisi gitu. Makanya disangkanya si nama saya teh Habudin gitu kan. Terus disebutkan si Habudin. Si-nya di satu juga jadi satu, mah ada Habudin. Jadi bukan si Habudin, si Mamad, si apa gitu, bukan. Si Habudin jadi satu. Atau orang tua tuh, orang tuanya, yang rencana tekan sak sisi. Nah, sini similar ya. Jadi similar itu gaya bahasa yang membandingkan beberapa hal dengan menggunakan kata pembanding. Nah itu sama dengan istilah bahasa Arab tadi ya. Jadi membandingkan beberapa hal dengan menggunakan kata pembanding. Ya, kata pembandingnya tadi kalau di dalam bahasa Arab tadi misal kaf apalagi kaan. Coba di dalam bahasa Indonesia apa yang mengungkapkan seperti ya selain seperti apa bahasa Indonesia? Jadi supaya bak. Nah. Ya, coba bikin kalimat yang menggunakan bak. Bukan bak sumur, bukan. Bak. Perkataannya bak sembilu yang menyayat hatiku. Harus pakai bahasa, coba ditulis lah ya. Jadi bak, karena kita tuh belajar balaghah itu ya, saya katakan juga beberapa kali, belajar balaghah itu bukan hanya untuk, memang tujuan pokok untuk mendalami Al-Quran, Al-Hadis dan buku-buku yang lainnya, kitab-kitab yang menjadi sumber ajaran agama Islam. Tapi juga lil hayat kehidupan. Nah, tadi bak gitu ya, perkataannya bak sembilu yang menyayat hati. Sembilu itu apa? Hinis. Tahu hinis tuh? Awi, bambu, nah, yang lapisan luarnya itu yang apa? Suket, tajam. Nah, perkataannya bak sembilu yang menyayat hati. Apalagi coba? Yang artinya seperti tadi sudah bak ya. Apalagi bagaikan. Gadis cantik itu yang mana ya? Nah, bagaikan bunga melati yang baru saja mekar. Aduh, gimana ya? Bisa dibayangkan kalau oleh laki-laki bisa dibayangkan. Gadis cantik itu bagaikan bunga melati yang baru saja mekar, baru hudang paling gak baru mekar, baru hudang bau ada. Ya, gadis cantik itu bagaikan bunga melati yang baru mekar. Jadi kebayangkan ya, bunga yang baru mekar, wangi dan segar. Nah itulah gadis cantik. Ya, ini kan Anda masa-masanya ini ya. Apalagi coba. Bahasa Indonesia coba. Tadi sudah bak, bagaikan, ibarat. Dirinya ibarat gajah hutan, gagah dan pemberani. Ibarat. Nah, di ibarat itu bagaikan seperti. Nah, raja hutan itu ya singa, pemberani ya. Ya dia dirinya ibarat raja hutan, agak berani. Apalagi? Laksana. Apa contoh laksana? Yo. Laksana seekor singa. Ia memang pemberani dan tak pernah gentar. Jadi cobalah otomatis ya kalau, apalagi nanti kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri kok. Laksana. Apalagi? Seperti itu belum. Nah, seperti apa? Coba sepertinya. Yang menggunakan kata seperti gimana? Kerjanya seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Kerjanya seperti mesin yang tidak pernah berhenti.
Apalagi? Nah, seakan-akan bukan, seakan-akan. Apalagi coba? Ibarat. Anda kan pernah dengar lagunya The Lloyd ya? Ibarat air di daun keladi. Nah ya, itu kan ada ibarat air di daun keladi. Jadi ibarat itu contohnya. Jadi ibarat itu kan seperti ibarat air di daun keladi. Coba perhatikan itu ya, saya agak sedikit hafal. Ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Apabila disentuh dahannya bergoyang, air pun tertumpah, tercurah habis tak tinggal lagi. Begitu juga cintamu padaku, cinta hanya separuh hati. Kau lepas kembali, nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Jadi ya kita belajar itu harus enjoy lah. Belajar apalagi sastra itu kan. Sastra itu harus dengan perasaan. Nggak bisa ini. Saya kemarin pernah minta bantuan membenahi, ada ya kawan dari Asalan santri membenahi selang gas di rumah saya. Nah itu coba saya bilang pasangkan selangnya itu. Jadi masang selangnya itu ya memang asal masuk aja selang, kemudian masukkan lagi ke tabung gasnya. Nah ini saya bilang pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan nahwu dan sorok. Jadi menurut aturan-aturan yang baku ya seperti itu. Tapi kamu tidak pakai balagoh. Nah kalau balagoh harus seni. Jadi tidak asal dipasang saja, harus diurut. Kemana harus larinya selang itu. Jadi itu ya tadi. Jadi ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Nah, air di keladi itu apa? Tahu keladi nggak? Hah? Talus. Ibarat cai di luhur daun talus. Jadi digoyang-goyang teh, milu goyang, malah ngapret kemana mending. Nah itulah seperti cinta kamu kepadaku. Nah itu kan ada yang lebih pintar lagi, ada yang lebih kaya lagi, pindah, tak mau lagi cinta kepadaku. Nah ya itu ya. Jadi sekali lagi coba pekerjaan rumah, Anda ke rumah baca Quran, beres ya, kemudian dicari tasbih, dicatat. Anda kan sudah tahu tadi apa itu ada tasbihnya, dicatat sehingga kita dapat pembenaran contoh-contoh tasbih dari Al-Quran. Baik, kalau minan naftatim dirasa fi hadil laila bi kirati hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi